Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Saya baru kali ini merasa kangen dengan kalian. Dan sepertinya perjumpaan kita pun masih tidak akan terwujud dalam waktu dekat ini. Ya, apalagi sejak ketetapan dari Bapak Menteri, Mas Menteri, sepertinya sampai tahun depan pun kita akan sangat jarang sekali bertemu secara langsung. Ya, satu-satunya media yang bisa mempertemukan kita tatap muka, ya walaupun berpisah jarak, ya hanya media seperti ini gitu. Semoga tidak mengurangi kekhusyukan dan keakraban kita dalam menuntut ilmu. Di materi sebelumnya, ya saya sudah sampaikan arsitektur dan kebudayaan manusia, ya, bahwasanya arsitektur merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Ya. Dengan menempatkan arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan manusia, kita akan menemukan beberapa permasalahan. Permasalahan pertama ya, berkaitan dengan kebenaran arsitektur. Ya. Apakah semua arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan manusia itu ya, memiliki kebenaran yang sama, ya, arsitektur Cina, arsitektur Jepang, arsitektur di Indonesia pun berbagai macam arsitekturnya, ya toh, arsitektur Bali, arsitektur Jawa, arsitektur Sumatera, Sumatera pun berbagai macam bentuknya, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, segala macam, ya, arsitektur di Timur Tengah pun berbagai macam bentuknya. Apakah bentukan-bentukan arsitektur itu ya, yang merupakan bagian dari kebudayaan yang berbeda-beda, memiliki kebenaran yang sama, ya, semuanya benar, gitu. Atau ada satu arsitektur, ada satu model arsitektur yang benar dan yang lainnya salah. Gitu. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kita memegang versi atau kita memegang pandangan apakah semua arsitektur itu benar semua, ya, sama-sama memiliki kebenaran, kebenarannya sama, atau kita memegang pandangan ada satu jenis arsitektur, ada satu model arsitektur yang benar, sementara yang lainnya salah. Kalau kita tarik dalam ranah budaya, apakah semua kebudayaan itu benar? Apakah semua kebudayaan itu baik? Apakah semua kebudayaan itu bermoral? Gitu toh. Atau ada satu kebudayaan yang baik dan yang lainnya tidak baik? Apakah ada satu kebudayaan yang benar dan yang lainnya tidak benar? Itu menjadi permasalahan ketika kita menempatkan arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan manusia. Dalam konteks arsitektur masjid, ya, secara tidak sadar, ya, entah secara tidak sadar atau secara sadar, ya, secara tidak sadar itu bisa jadi dalam penanaman pandangan ketika proses pendidikan begitu. Dan secara sadar ya memang itu sebuah pilihan dia secara sadar. Ketika merancang masjid, kita selalu menjadikan arsitektur masjid bergaya Timur Tengah sebagai idealitas, gitu loh, patokan idealnya. Jadi arsitektur masjid itu menjadi kubah, menjadi berminaret, menjadi bermihrab, menjadi punya pelengkung, punya portal iwanat gerbang yang besar. Dia menjadi memiliki ornamentasi segala macam yang khas Timur Tengah. Yang itu kita jadikan acuan kita ketika merancang masjid di Jawa, ketika merancang masjid di Malaysia, segala macam. Yang dari segi geografis itu jauh sekali dari Timur Tengah. Nah, secara tidak sadar, kita sudah menempatkan arsitektur masjid bergaya Timur Tengah itu sebagai idealitas. Itu yang benar. Hanya ada satu gaya arsitektur masjid yang benar. Sehingga kita mengacu pada yang benar itu, yakni masjid bergaya Timur Tengah. Dimanapun kita merancang, kapanpun kita merancang, kita gunakan arsitektur masjid bergaya Timur Tengah itu. Dikaitkan dengan materi kita hari ini, berarti kita berpandangan ada satu model arsitektur masjid yang benar dan yang lainnya salah. Mana yang benar itu yang Timur Tengah itu. Sehingga tepat sekali kritik yang disampaikan oleh Profesor Nangkula Utaberta mengacu pada masjid bergaya Timur Tengah, ya, itu dilandasi sebenarnya dengan sikap rendah diri kita. Bahwasanya Islam yang di Timur Tengah itu
adalah Islam yang ideal, yang kebenarannya berbeda dengan Islam yang di Nusantara. Agar yang Nusantara ini ideal, maka kita harus merujuk pada Islam yang di Timur Tengah. Dalam pengertian ini, Islam itu adalah arsitektur masjid. Sehingga agar arsitektur masjid kita menjadi ideal, kita ikuti masjid yang ada di Timur Tengah. Jadi berangkatnya pada sikap rendah diri, gitu ya. Bahwa kita yang jauh dari Timur Tengah ini seakan-akan tidak bisa menjadi ideal kalau tidak merujuk pada yang di Timur Tengah, termasuk arsitektur masjidnya. Sehingga di depan itu saya tampilkan Masjid Nabawi. Semuanya ingin punya Masjid Nabawi di daerahnya masing-masing. Bukan fungsinya, tapi wujud fisik Masjid Nabawinya. Bahkan ada yang ingin mengkloning kubah hijaunya Masjid Nabawi itu ya. Kalau kubah hijaunya Masjid Nabawi, di bawah kubah itu kan makamnya Rasul Muhammad. Terus kita sekarang mau menggunakan makamnya itu makam siapa di sini? Itu salah satu permasalahan kita. Itu permasalahan pertama yang akan kita bahas. Arsitektur sebagai kebudayaan manusia, nilai kebenarannya universal atau relatif. Permasalahan pertama sudah kita bahas pada sesi yang kemarin. Ya, tolong dicek kembali channel YouTube saya. Bagaimana relasi arsitektur dengan unsur kebudayaan. Di mana posisi arsitektur dalam struktur budaya manusia. Atau saya membahasnya dalam perspektif arsitektur tradisional, arsitektur modern, dan Islam, arsitektur Islam. Nah, permasalahan ketiga yang akan kita bahas pada sesi mendatang, karena yang berbudaya ini adalah manusia, yang menciptakan arsitektur adalah manusia, dan tidak akan ada arsitektur tanpa manusia, maka permasalahan ketiga yang muncul kalau kita menempatkan arsitektur sebagai kebudayaan manusia adalah hubungan arsitektur dan manusia. Seperti apa hubungan antara arsitektur dan manusia? Itu kita akan membahas pada sesi ke depan, besok ya, hari Kamis subuh ya. Tolong Dimas dipersiapkan dan diingatkan. Kita mulai dari kebenaran yang pertama. Ada yang disebut dengan kebenaran tunggal dan universal. Kebenaran arsitektur yang tunggal dan universal ini dianut oleh arsitektur barat modern. Saya perlu mencantumkan istilah barat di sana karena berkaitan dengan suatu paham. Paham itu adalah modernisme. Ketika arsitektur modern itu ya, dilandasi atau dikaitkan dengan paham modernisme yang sangat berkaitan dengan peradaban barat, menjadikan arsitekturnya memiliki kebenaran tunggal yang universal. Sementara kalau kita berbicara arsitektur modern tanpa istilah barat, ya, setiap daerah, setiap komunitas manusia berupaya untuk berkreasi sendiri atau berupaya untuk merumuskan sendiri arsitektur modernnya. Yang fahamnya belum tentu modernisme, tergantung keyakinannya masing-masing apa, tergantung budayanya masing-masing apa. Tapi ada upaya untuk memfilter apa yang datangnya dari barat, kemudian dikreasi ulang, dikaitkan dengan budayanya masing-masing. Sementara ini materi saya tulis arsitektur barat modern. Bahwa yang dimaksud arsitektur modern di sana mengacu pada peradaban barat yang pahamnya modernisme. Peradaban barat modern yang asasnya modernisme, salah satunya melahirkan kolonialisme. Dari kolonialisme itu kita memahami ya, bahwasanya peradaban barat meyakini bahwa peradabannya yang modern adalah satu-satunya model peradaban yang benar bagi seluruh umat manusia. Kolonialisme itu kan dilakukan peradaban barat dalam rangka memberadabkan umat manusia. Umat-umat manusia, komunitas-komunitas manusia, bangsa-bangsa yang belum beradab itu katanya ya, terutama yang dari segi kulitnya berbeda warna, mereka berkeyakinan sebagai bangsa Anglo-Saxon, mereka merupakan bangsa manusia yang sudah mencapai puncak dari evolusi manusia, yang ditandai dengan warna kulitnya yang putih, rambutnya yang pirang, matanya yang biru gitu ya. Itu yang menunjukkan puncak dari evolusi manusia. Mereka berkeyakinan mereka lah yang paling beradab. Gitu. Sehingga rasisme itu kan muncul
uh, munculnya marak di Barat justru. Sampai sekarang di Amerika Serikat baru-baru ini, ya, rasisme itu belum selesai. Kenapa? Karena mereka beranggapan pembedaan manusia, hierarki manusia itu didasarkan pada bentuk tubuh. Sehingga ketika dulu mereka berkeyakinan seperti itu, mereka melakukan kolonialisme selain didorong karena ada motif ekonomi dan motif agama ya. Salah satunya juga didorong motif pandangan rasisme ini. Bahwa mereka sebagai manusia yang sudah mencapai puncak dari evolusi, ya, mereka merasa bertanggung jawab untuk memberadabkan seluruh umat manusia yang lain. Ya. Sehingga mereka menjajah itu dalam rangka memberadabkan agar menjadi komunitas manusia yang beradab seperti mereka. Dicarilah daerah-daerah yang manusianya kulitnya masih hitam, rambutnya masih kruwel, ya, atau kulitnya masih coklat, masih sawo matang, gitu, yang berbeda dengan mereka. Karena apa? Karena mereka berkeyakinan peradaban yang benar hanya peradaban mereka. Dalam konteks arsitekturnya, arsitektur yang benar, arsitektur yang sah ya hanya arsitektur modern. Dimanapun mereka melakukan kolonialisasi, dimanapun mereka melakukan kolonialisme, mereka akan membangun arsitektur modern di sana. Dengan mengganti arsitektur masyarakat setempat yang dikatakan tradisional itu. Ya. Di seluruh berbagai belahan dunia diyakinkan bahwasanya hanya ada satu arsitektur yang benar, arsitektur modern. Kalau kalian ingin beradab, menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang maju peradabannya, maka harus punya arsitektur modern. Sementara kalau kalian tetap menjadi masyarakat dengan arsitektur yang tradisional, berarti kalian masyarakat yang primitif. Peradaban kalian peradaban yang belum maju, peradaban tradisional. Ini yang disebut dengan nalar oposisi biner. Dua hal yang berbeda ditempatkan pada struktur kedudukan yang berbeda. Modern itu tinggi kedudukannya, tradisional itu rendah kedudukannya. Sehingga komunitas manusia termasuk di Indonesia kita, ya kita tahulah proyek mercusuarnya Bung Karno pada masa awal kemerdekaan itu kan menunjukkan ya bahwasanya kita berkeyakinan untuk menjadi bangsa yang maju ya kita harus punya arsitektur modern. Kita harus tinggalkan itu arsitektur tradisional. Ketika akan mulai pembangunan Masjid Istiqlal, Bung Karno itu menyatakan kita bangsa Indonesia, bangsa dengan umat Islam terbesar di dunia harus punya masjid yang besar dengan bahan yang bertahan ratusan bahkan ribuan tahun. Kita tidak butuh masjid yang kecil dengan bahan-bahan tradisional kan begitu. Nah, itu kan menunjukkan beliau menggunakan nalar oposisi biner. Beliau menganut arsitektur modern sebagai satu-satunya arsitektur yang benar gitu. Kita tidak butuh masjid gayanya tajuk, atapnya bahannya dari kayu ya. Kita tidak butuh itu. Itu masa lalu. Untuk maju, untuk menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang besar, kita harus punya masjid pakai beton, pakai marmer, dengan sistem struktur konstruksi modern. Agar kita menjadi bangsa yang maju harus punya arsitektur modern. Itu disebut dengan nalarnya oposisi biner. Masalah dimulai dari sini. Ya. Modernisme itu berasal dari kata moderne, ya, yang artinya itu baru. Nah, jadi modernisme itu suatu faham tentang kebaharuan. Untuk menjadi modern, kita harus selalu menjadi baru. Nah, sampai di sana ditangkap ya. Jadi, ketika arsitektur modern tahun 1940 itu dibangun, ya, ketika sudah dibangun, dia tidak lagi menjadi modern. Ya, dia sudah menjadi masa lalu. Untuk tetap menjadi modern, arsitektur itu harus terus berubah. Sehingga arsitektur modern itu sifatnya progresif, ya, terus berubah. Berubahnya dengan apa? Berubahnya dengan kemajuan teknologi. Sehingga dalam arsitektur modern Barat, ya, arsitektur itu sebagai artefak teknologi. Diukur berdasarkan penerapan teknologinya. Semakin canggih teknologi yang digunakan di arsitektur itu, ya,
berarti arsitekturnya semakin modern, semakin beradab, semakin baik, semakin benar. Nah, sampai di sana tangkap ya. Sehingga semakin modern kita akan semakin jauh dari arsitektur tradisional. Kita akan terus bergerak maju, merubah arsitektur kita secara progresif. Dan masalahnya, modernisme itu tidak mengenal titik akhir. Di mana atau titik akhirnya modernisme ya? Di mana atau titik akhirnya kebaruan yang tidak ada? Untuk menjadi modern kita harus selalu baru. Masalahnya di sana itu. Sehingga kita akan capek untuk menciptakan arsitektur terus-menerus karena kita berpikir arsitektur kita harus terus berubah dengan cara merubah teknologinya. Capek manusia. Sehingga dulu Mies van der Rohe ketika beliau masih muda dan bersemangat gitu ya, beliau mengatakan setiap hari kita harus punya arsitektur yang baru. Biar apa? Biar kita benar. Biar arsitektur kita selalu benar. Setiap hari kita harus punya arsitektur yang baru. Jadi kalau kalian studio perancangan itu ya, nggak boleh pakai preseden, nggak boleh pakai studi kasus, ya, nggak boleh pakai acuan salah satu objek yang kalian anggap ideal. Enggak, ketika itu sudah dibangun itu masa lalu harus ditinggalkan, buat yang baru. Tapi Mies van der Rohe ketika beliau sudah hijrah ke Amerika Serikat, sudah masa tua gitu, masa sepuhnya, beliau berubah pikiran. Ya kalau setiap hari kita harus membuat arsitektur yang baru, capek no. Mbok santai sajalah gitu, kita nikmati yang kita punya sekarang. Toh yang kita punya sekarang sudah cukup maju ini, sudah cukup benar lah. Nah, ini menjadi masalah kita sehingga arsitektur Barat modern yang asasnya modernisme ya kita harus terus menuju ke depan. Di mana akhirnya kita nggak tahu, ya. Karena kebaharuan itu tidak ada akhirnya. Kebaharuan itu tidak ada akhirnya. Arsitektur sebagai artefak teknologi. Arsitektur dikatakan benar kalau dia mencerminkan kemajuan teknologi. Itu makna arsitektur ya. Sehingga kalau kalian merancang arsitektur berfokus pada teknologi arsitekturnya, kalian sebenarnya sudah menerapkan kebenaran tunggal universalnya arsitektur Barat modern. Keuniversalan dan ketunggalan kebenaran arsitektur Barat modern itu sebenarnya dapat kita telisik dari istilah yang digunakan Philip Johnson, ya, yang digambar tuh glass house, ya, kan mencerminkan model arsitektur hunian yang ideal gitu loh. Arsitektur hunian modern yang ideal, kotak, kaca, geometrik, kan gitu lah, monokrom. Philip Johnson memperkenalkan istilahnya international style. Dari istilah itu saja kita tahu arsitektur Barat modern ini tendensinya memang universalisme. Ingin merubah seluruh arsitektur di dunia yang dimiliki berbagai komunitas umat manusia itu agar punya bentukan arsitektur yang sama atas nama pemberadaban. Nah, itu kebenaran tunggal universal. Nah, nalar ini secara tidak sadar kita gunakan ketika merancang masjid tadi itu ya. Dimanapun kita merancang masjid, kapan kita menggunakan arsitektur masjid bergaya Timur Tengah sebagai kebenaran. Dengan nalar oposisi biner yang tradisional itu kita rendahkan bentuk masjidnya. Gitu ya. Apa ini atap tajuk tumpang tiga, tradisional, deso, gitu, nah. Too much village katanya Tukul Arwana, bid'ah lagi, gitu. Nalarnya oposisi biner hanya untuk merendahkan yang tradisional untuk diganti yang Timur Tengah. Ini yang Timur Tengah nih, sunnah nih, gitu lah. Seperti itu. Berbeda dengan kebenaran tunggal universal itu, kita juga punya pandangan yang berbeda ya, dalam arsitektur. Ini kebenarannya relatif yang plural. Nah, berbeda ini. Kalau tadi tunggal universal itu dianut oleh arsitektur Barat modern yang berasaskan paham modernisme, maka kebenaran relatif plural ini dianut oleh arsitektur Barat postmodern yang asasnya paham postmodernisme. Paham postmodernisme ini sebuah paham yang menentang modernisme gitu. Jadi apapun yang diyakini oleh modernisme itu ditolak oleh postmodernisme. Diyakini kebalikannya. Begitu juga dalam aspek kebenaran arsitekturnya.
Kalau tadi arsitektur barat modern itu meyakini adanya satu model arsitektur yang benar untuk seluruh umat manusia, maka arsitektur postmodern yang pahami adalah postmodernisme, sehingga menerapkan atau meyakini kebenaran relatif, ya, bahwasanya seluruh komunitas manusia di muka bumi ini, ya, itu punya model arsitekturnya masing-masing dengan ciri khasnya masing-masing dan dengan kebenarannya masing-masing. Nggak bisa dipaksakan satu model arsitektur, itu nggak bisa. Model arsitektur itu plural, kebenarannya relatif. Model arsitektur itu banyak, kebenarannya relatif. Sebanyak komunitas umat manusia di dunia. Kalau di dunia ada 1.000 umat manusia, maka akan ada 1.000 model arsitektur yang semuanya sama-sama benar. Kebenarannya plural, jamak. Setiap komunitas manusia itu punya arsitekturnya sendiri yang khas dengan kebenarannya masing-masing. Jadi nggak bisa dipaksakan. Kebenaran komunitas A dipaksakan ke komunitas B itu nggak boleh. Itu namanya diskriminasi dalam postmodernisme itu. Dominasi pihak mayoritas kepada minoritas itu nggak boleh dalam postmodernisme. Nggak boleh orang-orang Muslim di Timur Tengah memaksakan arsitektur masjidnya untuk kita yang di Nusantara itu nggak boleh. Nah, itu namanya diskriminasi, mentang-mentang Rasul Muhammad itu lahir di Timur Tengah, kita dipaksa pakai arsitektur masjid Timur Tengah, semuanya begitu ya, itu nggak boleh itu diskriminatif itu. Sehingga arsitektur barat postmodern ini menerapkan nalarnya relativisme. Kalau arsitektur barat modern tadi nalarnya oposisi biner, ya, meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain, arsitektur barat postmodern nalarnya relativisme. Semuanya benar ini, diakui kebenarannya. Tidak ada yang lebih benar di antara yang lain. Tidak boleh ada truth claim, merasa yang paling benar tuh nggak boleh. Semuanya sama-sama benar, harus toleransi. Boleh meyakini diri benar itu boleh, tapi jangan menyalahkan orang lain. Dan harus meyakini kebenarannya orang lain. Kita arsitektur Jawa ini benar, boleh diyakini benar, tapi jangan menyalahkan arsitektur yang lain. Dan harus diyakini bahwa arsitektur yang lain juga punya kebenaran sendiri, yang kebenarannya derajatnya sama dengan kebenaran kita. Ini kebenaran relatif plural. Sehingga kalau dalam arsitektur barat modern itu arsitektur sebagai artefak teknologi, ya, diukur dengan kualitas teknologi yang diterapkan, maka dalam arsitektur postmodern ini, arsitektur ditempatkan sebagai cerminan identitas. Arsitektur Cina, ya, mencerminkan identitasnya komunitas orang Cina. Seperti di daerah Pasar Gede, seumpamanya itu. Basisnya komunitas orang Cina di sana, sehingga arsitekturnya menunjukkan identitas Cina, ya tidak masalah. Justru itu yang didorong oleh arsitektur postmodern, untuk menunjukkan bahwa setiap komunitas manusia itu punya arsitekturnya sendiri. Ya, tonjolkan identitas itu dan arsitektur sebagai media komunikasi. Orang Cina dengan arsitektur Cinanya, dia pasti memiliki makna-makna khusus yang dimuat di dalam arsitekturnya. Kenapa warnanya merah, ya. Kenapa bentuknya demikian, kenapa ornamentasinya bentuknya demikian. Jadi arsitektur itu sebagai cerminan identitas untuk menunjukkan siapa yang punya itu arsitektur, sekaligus sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan, untuk berkomunikasi antar sesama komunitas itu maupun berbeda komunitas, untuk saling mengenal. Sehingga orientasinya arsitektur barat modern, arsitektur barat postmodern dengan kebenaran relatif plural itu, ya, yang dikehendaki ya merayakan keragaman gitu. Merayakan keragaman tafsir dan identitas. Nah, nanti keragaman tafsir ini kita bahas lebih lanjut di sesi terakhir. Arsitektur sebagai bahasa. Semakin beragam arsitektur itu semakin bagus. Semakin bagus. Semakin plural arsitektur itu semakin bagus. Semakin benar itu. Ya. Justru itu yang dicoba didorong oleh arsitektur postmodern. Coba diwujudkan, ya, keragaman arsitektur itu. Nah, contohnya nih, tren kemunculan masjid bergaya arsitektur Cina atau di Indonesia, Masjid Cengho.
Ya, di Surabaya ada, di Pandaan ada, di Bandung ada, di Semarang ada, di Malang ada gitu. Ini kan tren arsitektur masjid seperti ini kan pasca Orde Baru ya, fase reformasi muncul ya. Identitas komunitas Tionghoa itu muncul ke ruang publik setelah pada masa Orde Baru itu ditekan, nggak boleh tuh. Identitas Tionghoa di ruang publik itu kan nggak boleh. Imlek, barongsai itu nggak boleh dulu. Ketika masa reformasi, masa keterbukaan, ya, masyarakat Tionghoa muncul ya, ke ruang publik, ditunjukkan identitasnya. Salah satunya adalah komunitas Tionghoa Muslim. Ya. Dimunculkan identitasnya melalui arsitektur masjid. Dan ini sebenarnya kan membuka kesadaran kita bahwasanya Muslim itu juga ada yang Tionghoa loh. Dan Tionghoa itu tidak semuanya non-Muslim loh. Ada arsitektur masjid bergaya Tionghoa gitu, bergaya Cina. Komunitas Muslim Tionghoa punya arsitektur masjidnya sendiri yang khas. Masyarakat Muslim Melayu punya sendiri, masyarakat Muslim Bugis. Nah, itu yang ingin dirayakan dalam postmodern. Semuanya benar. Nah, jangan memaksakan kebenaran. Gitu, itu kebenaran relatif plural. Ya. Kebalikan dari kebenaran tunggal yang universal tadi. Lalu bagaimana dalam arsitektur Islam? Kan begitu deh. Ya. Kan kita arsitektur Islam toh, kita juga harus ngomong arsitektur Islam dong. Apapun materinya harus ada arsitektur Islam kan gitu toh. Bagaimana dengan arsitektur Islam? Nah, ini nih. Kawan-kawan silakan baca buku Profesor Ali Alawi, judulnya The Crisis of Islamic Civilization. Terjemahan bahasa Indonesianya Krisis Peradaban Islam, diterbitkan Mizan. Baca bab 1 langsung ke bab 10 nih, biar cepet nih. Nah, bab 1 itu pendahuluan, bab 10 itu arsitekturnya. Jadi kalau kita menempatkan arsitektur Islam sebagai bagian dari peradaban Islam, sebagai bagian dari kebudayaan Islam, maka arsitektur Islam itu memiliki dua sisi. Ada sisi dalam dan ada sisi luar. Sisi dalam dan sisi luar yang dirajut itu ya dipertemukan, dirajut, rajutannya adalah spiritualitas Islam, maka jadilah dia peradaban Islam, jadilah dia arsitektur Islam. Begitu. Lalu apa toh sisi dalam arsitektur Islam itu, ya kata Ali Alawi, kalau kita menggunakan pemikirannya Ali Alawi, sisi dalamnya arsitektur Islam itu ya keyakinan, akidah, ya, gagasan, dan tata nilai Islam. Itu sisi dalam, sisi abstraknya arsitektur Islam itu ya. Keyakinan-keyakinan Islam, gagasan-gagasan Islam, tata nilai Islam. Yang dirajut dengan sisi luarnya arsitektur Islam. Apa itu sisi luar arsitektur Islam? Ya bentuk fisiknya itu. Sehingga arsitektur Islam sebagai bagian dari peradaban Islam yang punya sisi dalam dan sisi luar, arsitektur mencerminkan keyakinan, gagasan, dan tata nilai Islam. Arsitektur Islam itu ciri khasnya di sana. Arsitektur itu bukan mencerminkan identitas kesukuan, bukan mencerminkan identitas kebangsaan, tapi arsitektur Islam itu bentuk fisiknya, sisi luarnya mencerminkan sisi dalamnya, mencerminkan akidah, gagasan, dan tata nilai Islam. Contoh begini nih, perumahan berlabel Islami dan syariah gitu ya. Modelnya gated community, hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang ekonominya mampu. Itu tidak mencerminkan gagasan Islam. Kenapa? Karena Islam tidak membedakan manusia berdasarkan tingkat ekonominya. Kalau sekarang ada perumahan berlabel Islami atau syariah, tapi hanya khusus untuk orang kaya, itu bukan arsitektur Islam. Karena arsitekturnya tidak mencerminkan gagasan Islam. Islam tidak mengenal manusia berdasarkan tingkat ekonomi. Bahkan dalam Islam tuh orang punya banyak harta itu kan bisa jadi nikmat dari Allah, bisa jadi itu ujian dari Allah, bisa menjadi nikmat dari Allah. Kalau dia dengan hartanya itu dia bersyukur, dia membantu orang lain yang tidak mampu. Ya. Bayangkan sekarang perumahan berlabel Islami dan syariah, model gated community itu kan malah mereka melakukan privatisasi ruang. Orang miskin dilarang masuk, pemulung dilarang masuk, pedagang asongan dilarang masuk. Berarti kan dia tidak membantu manusia yang ekonominya lemah untuk mendapatkan pendapatan hidup. Ini gagasan siapa? Ini bukan arsitektur Islam itu. Arsitektur Islam itu tidak mengenal itu. Tidak mengenal pembagian manusia berdasarkan tingkat ekonomi. Dan bisa jadi kekayaan itu menjadi cobaan, ujian.
istidroj itu. Biar Allah biarkan dia punya banyak harta, biar dia menjadi orang zalim. Perumahan berlabel Islami dan syariah yang banyak muncul sekarang itu ya, bentukan fisik tata ruangnya, ya, sistem spasialnya itu tidak mencerminkan keyakinan, gagasan dan tata nilai Islam. Dari cara berpikir ini merujuk pada sisi dalamnya, ya, arsitektur Islam tadi kan dua, ada sisi dalam, ada sisi luar. Merujuk pada sisi dalamnya, arsitektur Islam itu menganut kebenaran tunggal yang universal. Merujuk pada sisi dalamnya. Jadi dimanapun arsitektur Islam itu dibangun, di periode waktu kapanpun, dari sisi dalamnya dia harus menerapkan keyakinan, gagasan, dan tata nilai Islam. Kebenarannya ini tunggal dan universal. Tidak boleh dia mencerminkan gagasan yang lain, mencerminkan keyakinan yang lain, mencerminkan nilai yang lain, tidak boleh. Sementara itu, ya, bentuk luarnya, sisi luarnya, wujud fisiknya itu kebenarannya relatif dan plural. Bentuk luarnya di mana-mana bisa berbeda. Di Andalusia dengan di Baghdad, Abbasiyah itu beda bentuk luar arsitekturnya. Ya, arsitektur Islam di Andalusia dan di Baghdad itu beda bentuk fisiknya. Ya. Arsitektur Islam di Nusantara itu beda bentuk fisiknya. Tapi sisi dalamnya itu sama. Bentuk-bentuk fisik yang berbeda-beda itu mencerminkan keyakinan, gagasan, dan nilai yang sama. Kalau di Timur Tengah, arsitek-arsitek Muslim itu berupaya membuat masjid dengan kubah yang besar, ya, untuk memberikan kesan psikologis, yang bagi yang sudah ngambil arsitektur lingkungan dan perilaku, ya, untuk memberikan stimulus ruang yang menyebabkan pengguna masjid itu sadar bahwasanya Allah itu maha besar. Ini kan gagasan Islam nih. Dibuat kubah yang besar agar manusia, agar umat Islam yang masuk ke masjid itu dia mendapatkan stimulus spasial yang mempengaruhi psikologisnya, merasa tertekan dia. Masjidnya besar sekali ini. Untuk memberikan kesadaran bahwasanya manusia itu kecil. Manusia itu lemah gitu. Ada Allah yang maha besar. Ini gagasan Islam gitu. Sementara di Nusantara, para arsitek-arsitek Muslim, para ulama-ulama Islam itu di tanah Jawa saja membangun masjid, atapnya tajuk tumpang tiga. Nah, setiap tingkatan atap itu, ya, dinamai, ada tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. Ini kan sama gagasannya Islam. Ya. Bentuk fisiknya beda, ya, tapi gagasan yang dicerminkan itu sama, gagasan Islam. Yang satu mencerminkan sifat Allah, Allah itu maha besar. Ya. Di Nusantara mencerminkan tingkat keberagaman Islam. Bahwasanya umat Islam itu ketika dia memasuki Islam, dia harus terus meningkat dari tingkat Islam, tingkat iman, tingkat Islam, tingkat iman, tingkat ihsan. Tergantung ya. Kalau hadisnya itu riwayat Imam Muslim di hadis Arba'in itu, hadis nomor 2. Kalau hadisnya menggunakan riwayat Imam Muslim ya dimulai dari tingkat Islam, iman, baru ihsan. Kalau menggunakan riwayatnya Imam Bukhari diawali dari tingkat Islam, iman, Islam, baru ihsan. Kedua-dua hadisnya itu derajatnya sahih. Ya. Bentuk fisiknya beda-beda, toh. Tapi gagasannya sama. Yang sisi dalamnya itu kebenaran tunggal universal, sisi luarnya kebenarannya relatif plural. Itu kita di dalam arsitektur Islam. Sehingga kata Sidi Ghazalba, kalau kita kontekskan kerangka berpikirnya Profesor Ali Alawi ini dengan pemikirannya Sidi Ghazalba, tugas arsitektur Islam pada zaman kontemporer ini, bagaimana sisi luarnya itu progresif. Bahkan umat Islam harus bisa membangun arsitektur Islam yang sisi luarnya, perwujudan fisiknya, ya, itu paling maju. Menjadi trendsetter. Jangan ikut-ikutan toh. Ya, menjadi trendsetter. Tapi sisi dalamnya itu sifatnya retrogresif. Harus kembali ke sumber Islam. Harus kembali ke masa awal sumber-sumber Islam. Sisi luarnya harus maju ke depan. Sisi dalamnya harus kembali ke masa lalu. Ke masanya Rasul Muhammad. Ke sumber-sumber Islam. Nah, jadi kalau arsitektur barat modern,
yang kebenarannya tunggal, universal, itu arsitekturnya akan terus maju. Ya. Modernisme terus maju. Masa lalu itu kan buruk. Ya. Arsitektur postmodern dia nggak kemana-mana, nggak ke belakang, nggak ke depan. Justru merayakan yang ada sekarang dan merayakan yang masa lalu. Sementara arsitektur Islam, sisi dalamnya itu merujuk pada masa lalu, sisi luarnya merujuk pada masa depan. Gitu, itu arsitektur Islam. Nanti bisa ditanyakan. Nah, ini perbandingannya jelas kawan-kawan dapat melihat lebih detail nanti di file materinya. Lalu bagaimana dengan agenda globalisasi sekarang? Kita akan selalu digaung-gaungkan dengan globalisasi, globalisme. Kok banyak sekali arsitektur di dunia Islam. Ya, kok bentuk fisik arsitekturnya sebenarnya kok tidak mencerminkan identitas kita ya. Ya, kalau katanya Profesor Ali Alawi itu ya arsitektur di Dubai, arsitektur di Saudi, di dunia-dunia Islam, negara yang mayoritasnya umat Islam itu ya sebenarnya jiwa dan tubuhnya yaitu arsitektur Barat modern, hanya ditato saja tradisi Islam, ya, diberikan ornamen Islam, pakai pelengkung, tato aja itu, tempelan itu kan menunjukkan agenda globalisasi itu sebenarnya sudah memasuki dunia Islam ya, dari bentukan arsitekturnya sendiri. Nah, kita mulai dari sini, agenda globalisasi itu diawali dari bidang ekonomi, ya, kapitalisme. Mereka para pemodal-pemodal besar seluruh dunia dengan perusahaan multinasionalnya, ya, mereka menghendaki terjadinya globalisasi agar terbentuk pasar global, pasar bebas yang skalanya global. Itu menguntungkan mereka yang punya perusahaan-perusahaan multinasional itu ya. Mereka orang Amerika punya perusahaan di Indonesia, cabang di Indonesia, cabang di Malaysia, cabang di Singapura, segala macam itu. Sehingga pada awalnya globalisasi ini berawal dari bidang ekonomi yang asasnya pahamnya kapitalisme itu. Yang kemudian tentu mempengaruhi bidang politik, ya. Bagaimana pemerintah-pemerintah setempat itu menanggapi masuknya investor asing, kan gitu. Termasuk dalam bidang arsitektur kemudian, ya. Karena arsitektur Barat modern itu dipush, persebarannya didorong oleh modal yang besar. Kolonialisme itu kan bisa dilakukan karena disokong oleh modal yang besar. VOC yang dulu menjajah Indonesia, VOC itu kan perusahaan loh, bukan negara, itu perusahaan. Perusahaan punya mata uangnya sendiri lagi. Dalam konteks agenda globalisasi yang awalnya didorong oleh kepentingan ekonomi kalangan pemodal dengan perusahaan multinasionalnya itu, yang kemudian mempengaruhi kebijakan politik setempat, Bung Karno pro arsitektur Barat modern, sehingga ingin memodernisasi kota-kota di Indonesia. Berbeda dengan Soeharto, yang ingin menjadikan seluruh kota di Indonesia itu bergaya Jawa, Java sentris. Terlihat keberpihakan Soeharto pada arsitektur Jawa tradisional. Beliau sebagai penganut kejauhan segala macam itu ya. Sehingga menjadikan Jawa itu sebagai model pembangunan. Sehingga kita di arsitektur masjid mengenal arsitektur masjid Yayasan Amal Bakti Pancasila. Dimanapun masjidnya, mau di Aceh sampai ke Papua, ya bentuk masjidnya bergaya Jawa. Dengan cara itu, Soeharto ingin menekan terjadinya westernisasi di bidang kebudayaan, di bidang arsitektur. Ya walaupun dari bidang ekonomi ya sama saja. Nah, dalam konteks globalisasi ini terdapat dua gerakan yang saling berbeda pandangan terkait dengan globalisasi. Gerakan yang pertama itu ya ingin yang lokal ini mengikuti yang global. Dirubah itu arsitektur-arsitektur yang lokal biar menjadi arsitektur yang global. Ya. Semangatnya international style tadi itu. Semangatnya universalisme tadi itu. Jadi yang lokal itu ya agar beradab, agar maju dirubah dia. Sehingga arsitektur seluruh dunia itu akan wajahnya sama. Termasuk di dunia Islam ya. Banyak emir-emir kaya itu ya, karena di negara yang ditemukan sumber minyak segala macam ya, kemudian memanggil arsitek-arsitek barat yang hebat-hebat itu, dibangunlah arsitektur barat di dunia Islam, dirubah arsitektur tradisionalnya.
Sementara gerakan yang berbeda, gerakan yang B itu orientasinya beda. Bagaimana yang lokal ini diakui yang global. Nah, kalau tadi itu yang pertama, bagaimana yang lokal berubah menjadi yang global, ya, itu disebut dengan globalisasi arus utama. Ya, semua ini akan diperantas ya menjadi kebudayaan tunggal. Manusia menjadi umat yang satu. Nah, umatan wahidatannya versi barat ya, umat yang satu itu. Seperti lagunya John Lennon, Imagine. Itu John Lennon menganut globalisasi itu ya, gerakan yang pertama ya, tadi. Manusia menjadi satu komunitas, keyakinannya sama, nilai-nilainya sama, cara hidupnya sama. Nah, gitu. Sementara yang gerakan kedua ini beda dia. Bagaimana yang lokal ini diakui di tingkat internasional. Bahwa yang lokal ini merupakan bagian dari khasanah global loh. Tidak boleh dimusnahkan dia. Ini bagian dari warisan peradaban manusia. Sehingga bagi kalangan gerakan yang kedua ini, ketika menyebut arsitektur tradisional itu sifatnya local genius, marah mereka. Bagaimana ya local? Ini international genius. Nah, kalau local genius itu kan jenisnya cuma lingkupnya lokal. Nah, tidak, arsitektur Jawa tradisional ini international genius. Harus diakui menjadi bagian dari khasanah keilmuan arsitektur yang global. Harus dipelajari seluruh umat manusia, bukan diterapkan loh, dipelajari, diakui sebagai khasanah arsitektur global. Ya. Nah, ini gerakan yang B ini condongnya adalah menganut paham postmodernisme tadi itu. Yang lokal-lokal ini harus diakui menjadi bagian dari yang global. Dipelajari. Agar apa? Agar kita sesama komunitas umat manusia saling mengenal. Itu gerakan kedua dalam agenda globalisasi. Perkataan yang sering digunakan tuh ya. Think globally, act locally. Nah, itu gerakan yang kedua tuh. Kita harus bisa mengglobalkan yang lokal ini. Agar yang lokal ini diakui di dunia internasional, agar arsitektur Jawa ini bisa dipelajari orang-orang di Amerika, di Eropa, segala macam. Nah, gitu. Diakui sebagai khasanah arsitektur global. Nah, pertanyaan kan, lalu bagaimana arsitektur Islam nih dalam agenda globalisasi? Begitu. Nah, di satu sisi, arsitektur Islam yang merupakan arsitektur milik komunitas umat Islam dengan kekhasannya, memiliki kebenarannya sendiri, harus diperjuangkan agar diakui sebagai bagian dari khasanah global. Bagaimana kita ini yang bergerak di arsitektur Islam harus memperjuangkan arsitektur Islam sebagai bagian dari khasanah arsitektur global. Sebagaimana arsitektur modern, sebagaimana arsitektur postmodern, dan sebagaimana paradigma arsitektur yang lain. Diakui kita sebagai paradigma arsitektur Islam ini. Harus diakui dia dalam tingkat internasional sebagai bagian dari khasanah global. Dipelajari dimanapun. Ya, sebagai bagian dari ilmu arsitektur. Sehingga seluruh dunia tidak hanya belajar arsitektur modern saja sebagai arsitektur yang global, tapi juga mempelajari arsitektur milik komunitas manusia yang lain. Dipelajari arsitektur Islam sebagai miliknya komunitas umat Islam, dipelajari arsitektur Tionghoa sebagai miliknya komunitas Tionghoa, segala macam. Itu satu sisi itu ya. Kita harus memperjuangkan arsitektur Islam ini diterima di tingkat global. Arsitektur Islam bukan pembicaraan warung kopi, bukan pembicaraan di angkringan di hit saja, enggak. Itu sebagai khasanah milik umat Islam, khasanah tanda kutip lokal itu ya, karena merujuk pada komunitas umat Islam harus mempertahankan kekhasan arsitektur Islam. Dengan apa? Dengan sikap kemandirian. Arsitektur Islam yang milik kita sebagai umat Islam ya harus kita perjuangkan bahwa kita mampu untuk menciptakan arsitektur Islam. Sebagai milik kita ya harus kita sendiri yang memperjuangkan. Sebagai milik kita ya kita sendiri yang harus bisa merancang toh.
sebagai milik kita, ya kita sendiri yang harus bisa membangun kok. Kemandirian itu penting, ya, agar kita tidak bergantung pada pihak yang lain dan agar kita dapat menjaga kekhasan arsitektur kita. Kalau kita umat Islam dengan arsitektur Islam kita tidak memiliki kemandirian, nah kita akan bergantung dengan arsitek non-Muslim dengan tradisi arsitekturnya masing-masing. Sehingga lama-lama arsitektur Islam kekhasannya itu rusak. Karena dihandle oleh arsitek-arsitek lain yang bukan bagian dari komunitas umat Islam itu. Itu yang terjadi di Timur Tengah toh. Ya. Kita cuma punya duit kok, kita sewa arsitek modern. Ya, budaya arsitektur mereka akan terbangun di Timur Tengah. Ya, lama-lama luntur itu ya, tradisi arsitektur kita. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini, arsitektur dan kebenaran. Ada dua kebenaran arsitektur, ya. Arsitektur dengan kebenaran tunggal yang universal dan arsitektur dengan kebenaran relatif yang plural. Dan di mana posisi arsitektur Islam. Begitu, saya akhiri sesi ini. Kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.